Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau memuji Tuhan, Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik. Siang adik-adik. Malam adik-adik. Begitulah kita harus memuji Tuhan setiap waktu. Dari pagi sampai malam. When the sun comes up, when the moon is gone, we praise your name on high. Every moment, every day, we praise your name on high. Praise you in the morning, praise you at noon, praise you in the evening, we praise your name on high. Sekali lagi. When the sun comes out, when the moon is gone, we praise your name on high. Every moment, every day, we praise your name on high. Praise you in the morning, praise you at noon, praise you in the evening, we praise your name on high. Adik-adik, kita mempunyai Allah yang besar yang bisa melakukan segala sesuatu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allah kita Allah yang hebat dan besar, betul Lause? Betul. Dan membuat kita menjadi istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku
katakan, kau istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, Lause, sekarang dan adik-adik saatnya kita persembahan. Saatnya persembahan, Lause, sekarang kita punya berapa yang baru? Punya lagi apa? Celengan. Oh Lause. iya, betul. Adik-adik, kita punya celengan udah dibagiin. Nah, persembahannya kita masukin ke celengan ya. Nah, tapi kalau Lause, Belum dapat celengan, Lause. iya, belum dapat celengan. Berarti kita pakai scan barcode atau ditransfer ya adik-adik, bisa minta tolong mami atau papi. Oke. Sekarang kita nyanyi thank you ya, kita berterima kasih sama Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan ya. THANKYOU, THANKYOU. Thank you, Thank you, oh Lord. thank you, oh Lord. THANKYOU, THANKYOU. Thank you, oh Lord. Thank you, oh Lord. THANKYOU, THANKYOU. Thank you, oh Lord. Thank you, oh Lord. Adik-adik, belum ya? Adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan minta pimpinan Roh Kudus. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo, ketemu lagi sama Lause Esther. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh ikut sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ajar kami untuk mengerti dan kami boleh
duduk, dia mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, masih ingat nggak cerita minggu lalu apa? Ayo. Nah, Lause mau kasih lihat gambar lagi. Ada yang tahu nggak ya ini gambar apa? Nih, gambar apa yo? Ya, Paw Patrol. Ini ceritanya tentang apa sih? Jadi, ini ceritanya tentang guguk-guguk yang terpilih. Kenapa terpilih? Karena nggak bisa semua guguk di kota itu masuk jadi Paw Patrol. Cuma ada 8 guguk yang terpilih jadi Paw Patrol. Kerjaannya mereka ngapain? Nah, kerjaannya itu mereka menolong orang-orang yang lagi dalam masalah. Jadi, bisa dibilang mereka itu seperti hero atau pahlawan. Wah, keren ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang lagi perlu dibantu, tapi si guguknya malah males-malesan. Nggak mau capek. Nggak mau udah malam. Nggak mau males. Atau malah mereka yang bikin masalah. Kira-kira apa yang terjadi ya? Mungkin mereka itu bisa dihukum. Atau malah mereka itu bisa digantiin sama guguk-guguk yang lain. Betul nggak? Karena mereka itu nggak mencerminkan sebagai pahlawan. Nah, anak-anak, kita juga jauh lebih keren dari Paw Patrol. Kenapa? Seperti cerita minggu lalu, kita ini udah dipilih jadi temannya Tuhan Yesus. Dan bukan cuma jadi temannya Tuhan Yesus aja. Kita ini dipilih untuk jadi anaknya Tuhan Yesus. Wow, spesial banget kan? Nah, hari ini Lause mau cerita, kita sama-sama ingetin lagi ya cerita minggu lalu. Sambil kita coba-coba ingetin, kita nonton dulu videonya ya. Suatu hari, Saulus mau pergi ke kota Damsyik. Tiba-tiba, dia melihat cahaya yang begitu terang. Lalu terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus ini bingung. Lalu dia menjawab, Siapa engkau? Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Sekarang pergilah ke kota Damsyik. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Kemudian Saulus membuka matanya, tapi dia tidak bisa melihat. Matanya menjadi buta. Teman-temannya pun membantu dia berjalan sampai ke kota. Kemudian Tuhan menyuruh Ananias datang kepada Saulus untuk memberkati dia. Saulus, bukalah matamu. Tuhan telah memilih kamu menjadi alatnya. Wow, sekarang Saulus dapat melihat lagi. Sejak saat itu, Saulus berubah. Dulu, dia gak mau kenal sama Tuhan. Tapi Tuhan telah memilih Saulus menjadi alatnya. Dia menceritakan Yesus kemana-mana. Dia memberitakan Injil. Tuhan pun merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Anak-anak, Paulus udah dipilih sama Tuhan. Dan Paulus itu berubah jadi good. Nah, hari ini kita belajar kalau Tuhan kita itu Maha Kuasa. Dia bisa memilih siapa aja dan dia bisa mengubahkan hati seseorang dari yang tadinya tidak baik jadi mengasihi Tuhan. Nah, di sini siapa yang anak Tuhan? Nah, kalau kita anak Tuhan, kita harus siap dipakai sama Tuhan untuk menjadi alatnya. Gimana caranya? Bisa lewat perkataan kita. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan bisa juga lewat perbuatan kita.
apakah perbuatan kita itu mencerminkan kita anak Tuhan atau bukan. Anak Tuhan itu harus gimana sih? Yang pasti harus T-A-A-T, harus taat sama Tuhan. Lalu kasih contohnya ya. 1, harus jadi rajin berdoa. Yang tadinya malas berdoa, sekarang harus jadi rajin berdoa. Waktu kita happy, waktu kita sedih, waktu kita takut, waktu kita lagi sakit, waktu kita lagi apapun, kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, rajin sekolah minggu. Walaupun sekarang ini kita sekolah minggunya dari rumah masing-masing, tapi kalau misalnya lagi puji-pujian, lagi nyanyi, anak-anak juga harus semangat nyanyinya dari rumah. Terus, kalau Lausinya lagi cerita nih ya, ayo, ada yang lagi tidur-tiduran nggak? Atau sambil main-main? Nah, nggak boleh ya, harus good ya. Yang ketiga, harus taat sama papa mama. Sekarang kan kita sekolah dari rumah juga. Jadi kalau papa mama kita bilang, ayo waktunya kita belajar dulu, kita harus taat. Kita jawab, oke mama, oke papa, gitu. Kita harus jadi anak good, anak yang taat. Jangan males-malesan belajarnya, apalagi sambil marah-marah. Oke? Oke, yuk kita sekarang menghafal ayat ya. Ayat hafalan kita masih sama yang minggu-minggu lalu. Harusnya sekarang udah makin hafal. Ya, yuk kita sama-sama hafalin ayat. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Satu kali lagi ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, sekarang ada teman kita yang mau doa penutup. Yuk kita berdoa. Teman-teman, kita berdoa Bapa kami yuk. Tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主热些小一晚，比我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。再见，再见。Hidupku bukannya aku lagi, tapi
bertemu dengan Tuhan Yesus, matanya menjadi buta. Sehabis itu, Tuhan Yesus menyembuhkannya menjadi tidak buta. Ya, sekarang Saulus menjadi baik dan namanya menjadi Paulus.